masukkan nama dan masukkan kelas, kode kelas gitu. Jadi ada 30394 itu nama kode kelasnya ya. Jadi sekali lagi bisa masuk ke classpoint.app, lalu join dengan kode kelas 30394. Jangan lupa dengan namanya. Kita bisa lihat ya, di sini saya bisa lihat ada Pak Jaya Hadi, ada Putri Solo, ada Pak Lukman, Ibu Yulis, ada Stephanie, ada Pak atau Bu Manurung. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat secara live pada saat anak-anak yang tadinya belajar satu arah, kita jadi bisa melihat anak-anak ini, wah ternyata pada ikutan gabung gitu ya. Saya bisa lihat anak saya yang sekolahnya di mana, yang rumahnya di mana, ada gabung di sini. Dan misalnya ada 30 partisipan, ayo kok yang gabung cuma 15, kurang 15 lagi nih. Jadi betul-betul mengubah yang tadinya satu arah menjadi dua arah. Oke, saya akan terus tunggu, Bapak dan Ibu masih bisa terus bergabung, classpoint.app, kode kelasnya 30394. Sementara saya akan tutup. Nah, kita akan bermain bersama, bukan bermain ya, menjawab pertanyaan yang membuktikan bahwa interaktif itu, interaksi dua arah bisa dilakukan hanya dengan menggunakan PowerPoint dengan ClassPoint. Saya kan nyalakan, ini ada tombol ajaib ya, tombol magic, saya klik ini, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Sekarang di layar Bapak Ibu meminta untuk memasukkan beberapa jawaban. Belajar apa dari corona? Nah, sekarang bisa memasukkan jawaban corona ini membuat kita jadi apa sih? Apakah jadi kreatif? Apakah jadi takut akan virus atau lebih berhati-hati? Ini udah pada masuk nih, sabar, kreatif. Oke, jadi cerdas, lebih peduli kesehatan. Takut, betul, jadi tahu arti sehat, sabar. Nah, ini pertanyaan jawabannya terus masuk ya. Kita bisa lihat di atas bahwa ini sudah ada 58 orang bergabung dan terus bertambah. Baik, ini bisa dilihat ada berapa jumlah orang yang sudah menjawab, memberikan jawaban, dan kita bisa lihat berapa waktu yang dihabiskan untuk bisa terbuka terus kelasnya ini untuk bisa masuk terus kasih jawaban gitu ya. Nah, kita lihat ini adalah word cloud, awan kata, di mana memang orang-orang bisa memasukkan beberapa jawaban sekaligus. Tapi kita lihat ini ada jawaban-jawaban yang dimasukkan lebih dari satu orang. Yaitu, saya akan close submission, Bapak dan Ibu. Kita nanti akan main lagi. Kita akan coba di beberapa kuis yang lainnya. Kita bisa tahu ada bahaya. Kreatif, sabar, care terhadap kesehatan. Oke, saya close submission. Nah, saya pengen tahu nih, yang paling banyak jawabannya apa sih dari Bapak dan Ibu ya? Kalau saya klik highlight top answers, saya langsung bisa lihat kreatif, sabar, tapi takut gitu. Jadi walaupun dalam situasi takut, Bapak dan Ibu belajar jadi kreatif dan tetap sabar ya menjalani perubahan yang terjadi. Baik, ini akan saya save untuk review. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya ya. Itu cara buatnya gimana sih? Terus nanti anak-anaknya gimana? Tenang-tenang. Kita sambil ikut merasakan bagaimana manfaatnya dari ClassPoint ini di PowerPoint. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu pernah sama nggak sih sama saya? Kalau lagi ngajar banyak anak gitu ya. Terus kita pakai apa Bu? Pakai Zoom ya. Pada saat masuk semua, iya semua unmute dan semua mute dan semua nggak pakai video. Saya nggak tahu deh ini mana anak-anak yang betulan belajar, mana yang sambil main, mana yang sambil makan, mana yang ditinggal aja udah gitu laptopnya ya, dia kemana atau handphonenya ditinggal aja gitu. Saya nggak tahu. Rebahan, udah nyalain Zoom rebahan, betul. Jadi Masya Allah ya, anak-anak sekarang juga pakai atasnya sih pakai seragam, bawahnya pakai celana pendek gitu ya, atau sudah menyalakan tapi sambil ngunyah sambil rebahan gitu. Nah, gimana untuk nyiptain kelas anti rebahan? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tapi saya pengen tahu nih, ini saya aja yang ngerasain atau Bapak dan Ibu ngerasain juga sih? Nah, kalau saya tanya satu-satu, sekarang coba kita lihat ada berapa peserta yang udah masuk. Ada 259. Kalau saya tanya satu-satu, pasti Bapak dan Ibu
bingung ya, maksudnya saya juga bingung dengerin jawaban satu-satu. Tapi gimana caranya agar interaksi dua arah itu masih tetap terjadi? Oke, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk tetap main lagi. Tadi yang belum gabung bisa gabung di classpoint.app, kode kelasnya 30394, dan ini kita bisa lihat nama-nama yang sudah bergabung ya. Saya akan close. Nah, saya akan mau polling nih. Sebetulnya saya punya perasaan, Bapak dan Ibu ada yang punya perasaan yang sama nggak ya sama saya? Saya akan menyalakan ini, saya klik, lalu bisa lihat ini ada muncul ya, ini bawaan dari Class Point. Jadi kalau saya langsung mau quick poll, saya mau polling, benar atau tidak, atau ragu-ragu bahwa dengan pengajaran digital saat ini kita khawatir anak-anak tidak mengerti apa yang kita ajarkan. Nah, saya akan klik ini, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk menjawab apakah iya atau tidak nih, gitu ya. Baik, saya akan mute sedikit untuk melerai background suara. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di kelas poin Indonesia, di kelasnya Mbak Tia, Bapak Ibu tinggal klik di browser Bapak Ibu classpoint.app, lalu masukkan kode kelasnya adalah 30394. Jadi Bapak Ibu klik dulu di browser Bapak Ibu classpoint.app, kode kelasnya 30394. Begitu ya Mbak Tia? Betul, betul sekali. Terima kasih sekali, Ibu Umi. Nah, kita bisa lihat sambil berjalan bahwa 94%, 95 sekarang menjawab, iya, saya khawatir anak-anak nggak ngerti deh nih ya, kalau belajar secara digital. Klik live status ini, saya bisa melihat siapa yang sudah menjawab dan siapa yang menjawab. Nah, ini salah satu cara untuk, ayo siapa bisa belum menjawab, Budi belum menjawab, ayo dikirimkan jawabannya. Ini betul-betul bisa membuat anak anti rebahan ya, jadinya mereka tetap memegang handphone atau memegang laptop, tapi mereka mengikuti kompetisi apa yang sedang berjalan saat itu. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah ada 91 orang yang menjawab dan segini banyak yang sudah waktu yang dihabiskan. Ini bisa diselingi dengan musik juga Bapak dan Ibu, jadi anak-anak pada saat mengisi jawaban atau memberikan jawaban itu ada musik yang mengiringi agar mereka lebih semangat misalnya ya. Nah, atau responsesnya ingin disembunyikan, itu bisa. Jadi tiba-tiba jreng-jreng, yang menang adalah segini. Nah, saya akan close submission. Nah, ini bisa kita insert result as a slide. Maksudnya adalah kita bisa sisipkan, kita bisa jadikan jawaban atau poll ini sebagai salah satu slide pembelajaran yang nantinya akan diterima oleh anak-anak, gitu ya. Jadi ternyata benar ya, nggak cuma saya yang ngerasain, aduh nih ngerti nggak ya anak-anak, saya ajarin lewat digital begini gitu, saya nggak bisa lihat mukanya, saya tidak bisa melihat ekspresinya gitu. Nah, saya akan lanjut, Bapak dan Ibu. Sekarang belajar zaman now. My phone is my life, technology is my life, wifi is my life, rebahan is my life. Tunggu dulu. Jadi memang kita nggak bisa, tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak sekarang sudah kalau nggak perlu ada lem, ininya nempel terus ya, jadi handphone aja di mana-mana. Tapi gimana kita bisa mengubah mindset anak-anak bahwa handphone ini tidak hanya untuk entertainment saja, tapi juga bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran. Oke, nah sekarang kita akan coba bermain kembali. Saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk bersama memberikan jawaban terkait dengan saat ini untuk menyiasati anak-anak biar mereka nggak boring belajarnya karena mereka sudah terbiasa teknologi setiap hari ya. Aplikasi pembelajaran interaktif apa saja sih yang dipakai dan dipakainya itu setiap pembelajaran kah atau tidak? Nah, jadi ya aplikasi pembelajaran interaktif apa yang dipakai? Oke, sekarang boleh kembali melihat aplikasi classpoint.app, lalu bisa dikirimkan jawabannya. Aplikasi pembelajaran interaktif apa yang digunakan dalam belajar?
Oke, ada Zoom, Classroom, Google Classroom ya maksudnya. Quizizz, Kahoot, Quizizz, Zoom, Google Classroom, e-learning, ada beberapa sekolah menggunakan e-learning. Nah, saya akan pilih yang saya favorit-favorit. Favorit-favorit itu yang banyak gitu ya maksudnya. Ada WhatsApp, Google Form, oke, Adobe Flash, Classroom, dan yang lain-lain. Nah, ini jawabannya ada Quizizz, Teams, Quizizz, Google Form, Kahoot, Zoom. Ini adalah short answer, di mana Bapak dan Ibu bisa menjawab secara singkat, anak-anak bisa menjawab secara singkat pertanyaan yang diajukan, ya. Nah, ini kenapa sih kok Mbak Tia di love-love itu kenapa? Nah, yang love-love ini saya pilih yang banyak. Nah, kalau misalnya ada menggunakan Nearpod juga ya, ada Zoom, Google Classroom, Quiz, LMS, dan yang lainnya. Baik, terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas jawabannya, menyenangkan sekali ya. Jadi walaupun ini Bapak dan Ibu tidak bisa ikut bersuara, tapi memang sekarang tangan itu berkata-kata, ikut berkata-kata. Nah, oke. Wah, ini video interaktif yang memadu-madankan antara materi dan ada kuis interaktif di dalamnya. Selain itu menggunakan beberapa alternatif game milioner di aplikasi LMS. Baik, terima kasih sekali. Saya akan close submission-nya. Baik. Nah, tadi lihat ya ada beberapa yang saya love nih. Karena ini luar biasa banyak sekali yang memberikan jawabannya yang berinteraksi secara langsung. Kalau yang tadi saya love lalu saya show like answer only, dia akan menunjukkan tadi ya jawaban-jawaban yang sudah dipilih. Nah, ini jawaban-jawaban yang sudah dipilih ini bisa dimasukkan ke dalam slide dengan class point. Nah, Bapak dan Ibu, ini seperti saya sengaja menyembunyikan namanya, tapi bisa nggak sih Mbak namanya ditampilkan? Bisa, nanti saya kasih tahu kunci jawabannya ya. Nah, ini ada beberapa yang menjawab Quizizz, Google Form, Kahoot, Zoom, Google Classroom, Slido.com, Mentimeter, PeerDoc, Nearpod. Wah, lengkap deh itu ya. Nah, Bapak dan Ibu ngerasa nggak sih suka gini? Karena kan setiap Google Classroom, Slido.com, Mentimeter, ini membutuhkan loginan masing-masing ya. Suka ada yang ketlingsut nggak sih? Ada ketlingsut tuh bahasa Jawa. Ada yang suka, saya lupa deh passwordnya apa. Forget password lagi, forget password lagi. Apa enggak? Saya. Sama banget Bobi. Nah, apa enggak ya udah deh buat yang baru lagi ya. Jadi buat baru lagi, apa enggak forget password. Nah, gimana kalau ternyata ada satu aplikasi yang tidak membutuhkan banyak aplikasi-aplikasi yang lain dan semua tergabung di PowerPoint. Aduh asik banget ya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi A, B, C. Ternyata semua bisa dilakukan di PowerPoint. Emang iya? Iya bisa. Kita akan belajar. Serius nih, serius. Serius nih, serius. Oke. Nah, ini tadi saya klik insert results as a slide, Bapak Ibu. Yang dia lakukan adalah tadi jawaban yang sudah dipilih itu masuk ke dalam bagian dari slide presentasi saya di PowerPoint ya. Nanti kalau ternyata bisa dipilih nama ditampilkan atau nama tidak ditampilkan. Jika nama ditampilkan nanti akan terlihat di sini jawaban ini oleh A, B, C gitu. Jadi ini salah satu fitur yang bisa dimasukkan ke dalam class point. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini ya, jadi wah karena dia banyak dia sampai 2 slides. Nah, apakah PowerPoint bisa digunakan untuk pembelajaran interaktif? Cius nih, gitu ya, betul ya. Serius nggak nih? Serius. Sekarang bagaimana class point dapat membantu? Yuk kita mulai. Tadi padahal udah dikasih dikit-dikit, itu dikit-dikit kisi-kisinya. Sekarang kita tambahkan lagi. Nah, jadi Classpoint memungkinkan memang setiap guru untuk terancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Jadi tadi ya tidak perlu ada aplikasi tambahan, install macam-macam, hanya cukup satu install saja, install Classpoint, lalu dia akan terintegrasi atau tergabung di PowerPoint. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah menunya yang ada di dalam menu PowerPoint. Nanti saya lihatin ya, nggak percaya. Oke, saya keluar dari screen sharing-nya.
Bapak dan Ibu bisa dilihat ini saya pakai PowerPoint, ya, ini PowerPoint yang biasa kita lakukan, yang kita lihat. Lalu kelas poinnya ada di mana? Kelas poinnya ada di sini, asik ya. Jadi semua yang tadi saya klik semua ada di sini. Itu aja, enggak, masih banyak. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sekarang udah banyak nggak sih, kok baru udah sekarang sih ya kayaknya denger kelas poin ya. Dari kapan sih kelas poin? Kelas poin sudah ada dari tahun lalu, Bapak Ibu, betul kami masih baru, tapi dalam setahun saja sudah lebih dari 100 negara yang menggunakan kelas poin. Lebih tepatnya ada 119 negara, dan saat ini ranking 1, ranking 1 ada di Timur Tengah gitu. Jadi orang-orang yang berbahasa Arab saja menggunakan kelas poin ya. Dan kami kemarin habis ada webinar juga di sana dengan sekitar 500 guru di Arab Saudi. Nah, jadi komunitasnya betul-betul besar ya. Alhamdulillah di Indonesia juga saat ini sudah sekitar 700 lebih pengguna dari kelas poin. Keseluruhan kita ada 50.000 lebih guru-guru yang sudah merasakan manfaat dari kelas poin. Dan kelas poin ini gratis ya Bapak dan Ibu, walaupun betul mirip dengan yang lain bahwa ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi bisa langsung dicoba, bisa langsung di-download dan dirasakan. Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya juga. Nah, asiknya lagi, siswa tidak perlu install apa-apa. Tadi Bapak dan Ibu sudah merasakan ya, jadi hanya gabung ke classpoint.app, memasukkan kode kelas ini pun bisa berganti-ganti. Misal, Bapak dan Ibu sudah menggunakan kode kelas ini untuk kelas pagi, kelas siang mau diganti tinggal new class code agar siswa yang pagi nggak ikutan lagi gitu ya. Jadi betul-betul sangat mudah, tidak perlu download, tidak perlu install dari Play Store kah, cukup masuk ke browser, ada koneksi internet dan bisa langsung ikut gabung dengan classpoint.app. Baik. Caranya tadi ya, jadi Bapak Ibu sudah memasukkan kode, namanya, lalu join, dan sebagai guru kita bisa lihat ada berapa anak yang sudah tergabung. Oke, saya akan lanjut. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu keliling Indonesia nih. Bersiap ya dengan aplikasinya. Tadi yang belum gabung masih bisa gabung. Classpoint.app, lalu class code-nya 30394. Saya mau ajak Bapak dan Ibu keliling Indonesia. Kalau ada rezeki 200 juta, akhir tahun mau jalan-jalan kemana? Saya jadi pingsan dengarnya. Aduh. Saya penetar pertama, Bu Tia. Oke, nah tapi yang bagus semua. Nah, berarti akhir tahun mau jalan-jalan kemana sama keluarga pastinya ya. Siap. Terus melakukan apa saja? Nah, oke, siap ya. Keliling Indonesia, akhir tahun mau jalan-jalan kemana dan pandemi udah selesai nih. Oke, nah ini saya tampilkan musiknya, jadi bisa sambil bayangin kemana ya saya ya. Ke Yogyakarta, A-nya 2. Oh, mau ke haji dan umroh ikut. Iya, betul-betul. Tahun ini nggak dapat kuota ya, mudah-mudahan tahun depan dapat kuota. Nah, jangan lupa ngapain aja. Nah, ngapain ajanya nih, belum nih. Ke Bandung, Gunung Kidul, eksplorasi alam di sana dan ziarah ke Batu. Aduh, asik nih. Jangan lupa ini apa? Kuliner ya, wisata kuliner ya. Raja Ampat membuat konten. Wah, kita punya YouTuber nih. Gimana kalau kita coba undang nih nanti ya untuk bisa kasih tahu tips dan tips. Ke Raja Ampat, kayaknya banyak yang ke Raja Ampat nih ya. Bandung melihat gedung KAA. Waduh, seru. Keliling museum di seluruh Nusantara. Jadi ini ya, jadi bayang-bayangin mau ngapain aja, mau makan apa. Wah, ini ada yang banyak nih jawabannya. Ke Yogyakarta mengunjungi beberapa situs pendidikan, belajar tentang budaya, kuliner, melihat semua sisi apa tuh tadi, wah sampai terlewat. Oke, nah bisa ngerasain ya Bapak dan Ibu ya, seru banget gitu. Apalagi kalau ngelihat, yang lain udah jawab, aku belum jawab, udah cepet-cepet gitu jadinya deh. Apalagi sambil bareng-bareng misalnya nyalain suara, walaupun nggak nyalain suara, saya aja pertama kali saya coba kelas poin ya, saya mau ikutan kirim jawaban cepet-cepetan, lihat yang lain gitu lihat nyantek-nyantek yang lain deh. Ke NTB ingin tidur, waduh,
Karena 200 juta ya, terus mau ngapain aja, boleh. Jauh sekali tidur ya. Pak Muklis mau Tidur kemana? bahan ya. Oke, baik. Kalau gitu saya Tidur tutup. jauh-jauh banget jam 4 ya. Nggak ada Oke. yang ke Bogor ya? Atau ke Makassar? Iya nih, ke Bogor belum ada. Ke rumah Bu Iya. Umi nanti makan bakso bareng ya? Bu? Asik, ditunggu Mbak Tia. Amin. Di Makassar juga Bu Tia, ditunggu. Boleh. Di Makassar nanti makan itu ya Pak. Es pisang. Nah, Oke. Saya tutup submission-nya Bapak dan Ibu. Oke. Seperti biasa kita bisa show like answers only ya. Jadi kita bisa lihat apa jawaban-jawaban yang tadi sudah dipilih. Ini tetap tidak ada namanya. Misalnya, saya akan keluar, saya mau lihat, saya save for review dulu. Oke. Apabila Bapak dan Ibu, oke, saya keluar terlebih dahulu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini tombol magicnya adalah ada di atas. Jadi ada di atas ini ada beberapa. Kita ada pilihan ganda, ada awan kata, ada jawaban singkat, tadi ya jawaban singkat yang sudah kita lakukan. Lalu ada slide drawing, dan ada slide drawing itu kita bisa gambar-gambar, nanti saya akan tunjukkan juga, dan bisa unggah foto. Nah, tadi namanya tidak terlihat karena saya klik di sini, hide participant names. Kalau ini saya buka, lalu saya minta Bapak Ibu kembali untuk mengirimkan jawaban. Tadi jawaban-jawabannya akan terlihat tuh apa saja, siapa saja yang menjawab gitu ya. Tadi karena sudah saya tutup sebelum saya save review, jadinya there are no responses deh. Nah, tapi pada saat misalnya Bapak dan Ibu mau diganti gitu ya, itu kan tadi secara interaktif. Tapi Bapak dan Ibu ingin coba memanggil siapa, memilih siapa, tapi karena ini ada 191 yang tergabung, saya jadi bingung kan pilih siapa. Kalau saya gini juga, wah cap cip cup siapa nih ya gitu. Kita ada satu fitur Bapak dan Ibu namanya pick a name, pilih nama. Kalau saya klik ini, nama Bapak dan Ibu itu ada di balik kartu-kartu warna-warni ini gitu ya. Jadi misalnya saya pilih aja acak. Saya misalnya suka warna biru. Oke, saya klik ini. Ibu Ina Nurjanah, saya akan pilih dua orang. Ibu Ina Nurjanah dan Ibu Reni Fitriana. Nah, nih ya. Jadi misalnya kita mau ngajak ngobrol, Ibu Ina, kira-kira kalau akhir tahun dapat duit 500 juta mau kemana gitu. Jadi naik lebih dari 200 jadi 500 juta. Waduh. Jadi naik ceritanya. Nah, betul-betul bisa berinteraksi dengan anak gitu ya, tanpa harus ragu pilih siapa ya, cip. Kalau gini kan semua kelihatannya adil ya, tidak terlihat di awal. Dan kalau mau diacak kembali, tinggal di reset. Jadi ini ditutup, lalu di reset, dia akan mengacak kembali. Lalu kalau saya masih Ibu Nurjana, maaf. Jadi harus ditutup kembali, lalu kita buka lagi, kita reset, buka tempat yang sama gitu ya. Warnanya aja udah berbeda nih. Oh ini tadi. Sekarang jadi Ibu Elvi. Nah, jadi seperti ini. Ini beberapa dari fitur yang tersedia di ClassPoint. Baik. Saya akan lanjut. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat ya. Nanti kita tanya jawab. Nah, sekarang saya mau ajak Bapak dan Ibu lagi nih. Kita temanya masih keliling Indonesia. Sekarang. Ikut. Bentar. Ikut. Oke. Iya, saja ikut. Oke, ya. Silahkan lingkari yang merupakan rumah Banjar Bubungan Tinggi, Kalimantan Selatan. Oke, saya buka. Jadi Bapak dan Ibu, dengan slide drawing ini, Bapak dan Ibu bisa melihat di screen Bapak dan Ibu sekarang diminta untuk menggambar atau melingkari. Ya, nah sudah mulai ada nih yang melingkari Pak Rudi Hartono. Oke, ada Pak Abu Bakar Siddiq. Nah, ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Yang mana ya jawabannya kira-kira ya? Yang pasti Mbak, pelajarannya udah lupa, pelajaran SD lupa. Oke, yang mana kira-kira? Jadi Lu jangan ngetawain dong. Saya orang Jawa yang tinggal lama di Jakarta ya. Pada saat lihat ini, kayaknya semuanya sama
yang mana ya kira-kira? Nah, ini masih terus berjalan. Jadi Bapak dan Ibu bisa Nanti Bu Tia buka namanya no, Teumi, benar tidaknya? jadi bisa merasa Jangan tamat SD kalau. interaktif gitu. Aku yang mana ya? Mana ya? Kalau kita mau menyembunyikan anak-anak biar mereka nggak ngerasa aku malu salah gitu. Nah, jadi ada fitur menyembunyikan nama di kelas poin. Kalau ini kan kita bisa lihat ya, Pak Winarno di Lampung, yang mana pilihnya? Pak Diar atau Bu Diar, Pak Nanang yang mana? Gitu. Nah, ini masih terus. Oke, ini bisa saya matikan musiknya atau selama misalnya anak-anak sedang menjawab bisa saya sembunyikan jawaban-jawabannya. Nanti pada saat sudah oke kembali, sudah oke, sekarang kita mau tutup ya, bisa langsung dibuka kembali terus dilihat ada berapa jawaban yang sudah masuk gitu. Pak Muklis, yang mana kira-kira Pak jawabannya? Yang atas, tengah, atau bawah? Yang mana? Ayo. Saya orang Makassar, Mbak Tia. Nggak tahu itu di Kalimantan Selatan ya. Iya. Alasan itu mah dia biar nggak ketahuan salah itu, nggak mau jawab. Bogor dulu, Bogor. Lebih Aku dekat udah Bogor jawab lagi. itu ada punyaku. Yang bawah aku jawab yang bawah. Oke. Oke, sampai ketutup nih. Saya juga sudah Jadi, jawab teh. yang jawab. Oh, udah jawab, Padar. Udah jawab Ya, ya. Padar Ini berat mana Padar? ini ya, Bumi. Oke. Jadi, yang benar adalah ya bisa Google. Enging. Jadi Bumi yang bawah itu Aceh, Bumi ternyata. Oh, Aceh. Iya. Apa teh? Yang betul adalah, coba saya cek. Yang betul adalah Pak Manurung atau Bu Manurung nih. Oke, saya close. Selamat. Nah, misalnya sudah terpilih ya, satu kita memilih, gurunya memilih satu yang favorit. Jadi yang jawaban yang benar sebagai pembelajaran bisa dimasukkan ke sebagai slide pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi apalagi ada namanya lagi, oh anaknya seneng deh, ih ada nama aku di situ gitu. Apalagi dapat Nah, beng. iya betul. Apalagi dari gurunya, oke, yang menang dapat beng-beng, asik. Jadi gini, ini salah satu fitur dari kelas poin ya, yang bisa melingkar slide drawing. Jadi tidak hanya melingkari, kalau yang ikut webinar saya hari Sabtu kemarin ini gambar Pak Tani di sawah ya, di mana. Jadi bisa digunakan untuk dari mulai anak-anak TK bahkan anak-anak Bimba ya. Di mana mengenal gambar, mengenal huruf, dan juga sampai kita aja yang dewasa aja seneng ya main gini gitu. Jadi ini salah satu obat anti boring, anti bosan, anti rebahan, biar anak-anak semangat lagi belajarnya. Oke, saya akan lanjut Bapak dan Ibu ke selanjutnya. Sekarang, saya pause dulu. Jadi saya akan minta Bapak dan Ibu sekarang silakan unggah gambar rumah adat khas daerah masing-masing. Ini adalah salah satu fitur dari kelas poin, image upload, di mana kita bisa cari gambar di internet, di-save ke dalam laptop atau ke dalam handphone, lalu nanti bisa dikirimkan sebagai jawaban. Nah, kita rasakan bareng-bareng gimana caranya. Kembali Bapak dan Ibu bisa buka laptopnya, dan ada click to choose image. Nah, ini yang diklik, dicari image-nya, di-allow dulu kalau belum, untuk bisa langsung browsing juga Bapak dan Ibu. Misalnya, saya di foto belum ada gitu ya, browsing dulu untuk bisa diunggah. Nah, nih Pak Mardiana dan Rika sudah, ada Pak Taufik. Wah, seru. Bagus-bagus, rumah adat Sunda. Oke. Kita jadi ini ada yang PR yang harus dilakukan ya, Ibu Mutlikah ya. Oke, Pak Joni Kurniawan di mana nih? Ada Bokoro. Jadi betul-betul tidak hanya menggambar, tidak hanya menuliskan jawaban, mengirimkan jawaban secara digital, tapi juga bisa upload foto yang Ibu dan Bapak inginkan dari anak-anak, gitu ya. Oke, wah ini ada yang gambar tanaman nih, tanaman mahal ini satunya 500.000, berarti 1.500.000 ini ya Bumi ya? Iya. Betul. Tanaman
tanaman mahal-mahal ya, tahu gitu dulu nggak ditebang gitu ya kalau punya pohon ya. Oke, nah ini beberapa jawaban. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu. Masih kami tunggu karena memang agak lama ya kalau cari foto. Ada yang foto saya nih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, nah ya jadi seperti ini. Jadi anak-anak betul-betul bisa memaksimalkan kinerja handphone yang tadi katanya technology is my life. Handphone is my life. Tapi rebahan is not my life. Kita bisa ganti deh tuh. Kita bisa ubah jadi kelas anti rebahan ya. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menentukan kapan berapa lama dan kapan untuk bisa menutup kuis gitu ya. Jadi kuis ini memungkinkan dua arah dan juga bisa mengajak anak-anak ikut bermain. Ini yang gede-gede aja juga akan suka deh. Gitu. Oke, saya akan close submission. Saya akan tunjukkan gimana caranya. Oke, saya close, saya save for review. Oke, ini masih Pak menurun nih tadi. Oke, saya keluar. Jadi kembali yang saya hanya perlu setting adalah ini kalau saya hapus ya, atau misalnya saya buat yang baru, saya duplicate slide. Jadi ini lalu saya hapus dan saya ingin menggunakan slide yang sama, tapi saya mau ganti misalkan silahkan lingkari gambar rumah adat khas yang benar misalnya ya, atau silahkan gambar rumah adat rumah di bawah ini misal ya, karena ini bisa kita jadikan tempat untuk menggambar. Misalnya di sini kita kosongkan karena kalau tadi unggah gambar, sekarang saya mau ganti jadi slide drawing. Nah, saya hanya tinggal butuh klik ini, dan Bapak dan Ibu bisa melihat ini ada tombol di mana tombol ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa sangat dikecilkan sekali, sampai dia terlihat sangat kecil ya, dan bisa ditempatkan di mana saja. Nah, dengan slide drawing ini, Bapak dan Ibu bisa menentukan apakah nama peserta atau nama siswa pada saat menjawab akan ditampilkan atau tidak, ya. Lalu apakah ada aturan berapa lama yang diberikan agar anak-anak itu menjawab kalau sudah 1 menit, misalnya dia tutup otomatis. Jadi harus cepet-cepetan gitu ya. Nah, jadi lalu juga ini adalah biasa play options, apakah kalau mau pencet slide selanjutnya dia langsung mulai pertanyaannya atau harus kita klik terlebih dahulu. Jadi kuncinya ada di sini. Ini adalah slide drawing dan image upload adalah dan juga short answer, word cloud ini yang bisa anak-anak menjawab secara otomatis ya. Terus lalu ada pertanyaan, gimana bisa nggak sih kalau untuk pilihan ganda ada nggak sih kuis di kelas point di dalam PowerPoint yang memungkinkan anak-anak untuk memilih pilihan ganda dan apakah bisa digunakan untuk ujian? Nah, ini pertanyaan yang saya sering dengar nih. Bisa banget ya, bisa banget, bingits banget ya. Jadi kita akan coba kembali. Sekarang kita akan waktunya kuis pilihan ganda. Saya sudah siapkan 3 pilihan ganda pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa kembali ikut berinteraksi. Ini nggak ada benar atau salah ya, kita sambil ikut-ikutan aja. Tapi kalau ada benar dan salah, boleh saling mengingatkan nanti. Oke, yang pertama adalah berapa jumlah pulau di Indonesia? Nah, silakan Bapak dan Ibu menjawab. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya bahwa ada waktu yang berjalan. Dia seiring dengan berjalannya tambahan anak-anak yang menjawab gitu ya, kita bisa lihat dia waktunya mundur. Nah, kalau dia sudah di bawah 10 detik, dia akan merah. Dan kalau Bapak Ibu butuh waktu tambahan, tinggal diklik
plus 15 detik gitu. Jadi oke, Bapak masih Bapak tunggu ya jawabannya. Ayo terus dikirimkan gitu. Nah, ini juga bisa kita close responsesnya tidak terlihat. Jadi misalnya ingin anak-anak tidak terpengaruh dengan jawaban teman yang lain, bisa kita sembunyikan. Dan ini bisa terus ditambahkan plus 15 ya. Jadi saya hanya tinggal melihat, oh ini ada beberapa yang belum menjawab gitu ya. Kalau saya mau mengingatkan, saya tinggal klik live status, lalu masuk ke yang pending. Nah, yang pending ini untuk mengingatkan, ayo ikutan jawab, yang lain sudah, gitu ya. Kita bisa lihat kalau yang pending ini ikutan jawab, dia masuk ke submitted, dia terus berkurang, gitu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya akan close submission-nya. Ya, nah, ini baru satu. Terus saya mau lihat misalnya ya, saya mau lihat, kalau ini kan banyak ya, dan saya mau memperlihatkan ke anak murid mana jawaban yang benar. Jeng, jeng, yang benar adalah C. Nah, yang menjawab ada 52. Kalau saya mau mengambil nilai dari yang benar menjawab, maka saya bisa klik leaderboard ini. Penasaran ya? Saya nggak mau buka dulu, nanti saya simpan dulu. Tapi ini saya akan simpan jawaban yang benar adalah show correct answer. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pilih 2 alat transportasi tradisional Indonesia. Oke, ini responsesnya sengaja saya tutup, jadi silakan dijawab. 2 alat transportasi tradisional Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu, karena dia bilangnya 2, berarti bisa pilih lebih dari 1 ya. Apakah A. Cikar, B. Sepeda motor, C. Helicak, D. MRT. Nah, yang mana nih? Jadi, untuk pilihan ganda ini bisa juga digunakan untuk pertanyaan yang lebih dari 1 jawabannya. Memungkinkan anak untuk multiple choice dalam 1 pertanyaan. Nanti bagaimana cara settingannya saya akan contohkan juga. Baik, ini saya close submission. Oke, sudah terlihat ada jawaban-jawaban ini. Show correct answer. Ya, betul sekali. A dan C. Nah, apabila saya mau insert result as a slide, bisa saja. Jadi pada saat saya masukkan, dia akan seperti ini, ya. Nah, details notes-nya bisa dilihat di section berikut. Terakhir, lalu saya nanti akan beritahu papan nilainya seperti apa. Jadi silakan dijawab. Ini pertanyaannya adalah mana yang merupakan monumen kapsul waktu Papua. Wah, ini jadi belajar lagi ya, Bumi ya. Saya baru tahu ada kapsul waktu diresmikan 2015 oleh Presiden Jokowi ya di Papua. Saya jadi ikut belajar deh. Nah, kira-kira yang mana ya yang mirip kapsul waktu? Oke. Saya buka sedikit responsesnya untuk melihat. Nah, ini ada perdebatan sepertinya nih antara A, D, C, atau B nih. Oke, saya sudah lihat ada beberapa yang menjawab dengan benar juga. Nah, ini lagi ya, waktunya bisa ditentukan atau bisa dilepaskan. Kalau tadi kan Bapak dan Ibu melihat bahwa ada timer yang berjalan dan bisa ditambahkan sewaktu-waktu diperlukan ya. Nah, baik, saya akan tunggu sebentar lagi Bapak dan Ibu untuk bisa menjawab. Oke, sampai 145 deh. 143, sudah terakhir 145, 46. Oke, saya close submission. Nah, terus show correct answer. Yang mana ya? Teng, teng. Ternyata yang A, katanya kayak Avengers nih. Tuh. Ternyata ini adalah kapsul waktu di Papua. Nah, kalau saya klik leaderboard ini, Bapak dan Ibu, dia akan langsung terlihat Pak Marli Pandelaki, Pak Rudi Hartono, Ibu Afrinawati yang tercepat dan yang benar menjawabnya. Karena tadi ada 3 pertanyaan. Kalau saya klik show table, nih kerennya begini, dia calculating scores ya. Jadi dari 3 pilihan ganda tadi yang saya sampaikan, dia akan langsung scoringnya
betul berapa, lalu berpartisipasi di pertanyaan yang mana saja, jawaban pertama apa, jawaban kedua apa, jawaban ketiga apa. Nah, kita jadi bisa tahu juga, kita bisa telaah. Oke, misalnya anak mana yang nilainya semua merah misalnya ya. Nah, berarti pertanyaannya dia tidak mengerti yang ini nih. Nah, jadi bisa dideketin anaknya, kamu nggak ngerti yang mana, kayaknya perlu belajar lagi yang mana gitu ya. Jadi bisa lihat di sini. Dan nggak berhenti di sini. Kerennya lagi ini bisa diekspor ke Excel. Nah, kalau sudah ekspor ke Excel, gampang banget deh tuh ya untuk kalkulasi nilai, analisa nilai anak, dan juga tinggal copy paste ke raport digital gitu. Jadi nggak perlu lagi manual-manual. Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk apa memungkinkan si multiple choice ini. Nah, saya akan coba menunjukkan tadi ya yang pertanyaan nomor 2. Pilih 2 alat transportasi tradisional. Jadi, yang sudah saya atur di sini memungkinkan adanya multiple choice. Iya, berarti saya iya. Jadi anak-anak itu oke, sorry. Ya, ini akan saya buat yang baru saja, saya duplicate. Ya. Nah, yes, saya reset ya. Nah, apakah misalnya mau ditambahkan atau cuma 3? Berarti ini pilihannya hanya 3. Kalau memang hanya 4, nah apakah ada jawaban yang benar? Jawaban yang benar yang mana? Kalau kita membolehkan untuk memilih 2 multiple choice, kita klik yang ini, berarti jawabannya harus dipilih lebih dari 1. Gitu. Apakah semua benar di atas? Ada gitu kan ya? D, semua benar di atas. Atau anak-anak bisa pilih sebanyak yang Bapak dan Ibu guru mau. Gitu. Nah, yang membuat tadi ada papan nilai adalah competition mode. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini dia biru seperti biasa ya. Kalau saya klik competition mode, dia akan berubah jadi ada pialanya gitu. Jadi pilihan ganda ini bisa tanpa competition mode, jadi nggak perlu ada nilai. Misalnya hanya untuk seru-seruan anak-anak gitu ya, atau jawabannya di tempat lain itu bisa juga dikumpulkan misalnya. Jadi ada pilihan untuk menjadikan ini kompetisi atau tidak, ada papan nilai atau tidak, seperti itu. Ya, oke. Nah, ini akan saya hapus. Ya, sekarang penting nggak sih? Nah, ini saya mau ngajakin Bapak dan Ibu untuk kita bermain kembali, bukan bermain sih ya. Kita polling lagi, pollingnya tapi simple. Apakah mempelajari mengenai ciri khas daerah di Indonesia merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari? Saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk setting polling kita ada apa aja sih jenisnya. Jadi misalnya kita ada feedback 5 level gitu ya. Jadi feedback 5 level ini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pilihan-pilihannya ada strongly agree, netral, nggak setuju, sama sangat tidak setuju gitu. Jadi apakah menurut Bapak dan Ibu penting nggak sih untuk belajar ciri khas daerah di Indonesia? Ini anak-anak bisa diajak polling, jadi mereka melatih mereka untuk berpikir kritis, memberikan opini yang tidak hanya terbatas 2 atau 3, tapi 5 sekaligus gitu ya. Jadi kita bisa ajak diskusi anak-anak yang kok nggak setuju atau setuju, kenapa setujunya, kenapa tidak setujunya gitu. Jadi class point bisa juga digunakan anak-anak untuk tadi ya melatih berpikir kritis, melatih untuk mengeluarkan opini lewat polling. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa coba untuk menelaah dan analisa psikologis dari si anak ini gitu ya. Baik, nah ini terkait dengan polling yang tidak hanya yes or no atau tadi ya yes, no atau unsure, tapi kita ada si 5 level ini. Baik, saya akan close submission dan kita bisa langsung oke, sekarang saya ganti. Saya mau polling apakah misalnya select number of options-nya 3. Apakah Bapak dan Ibu apa misalnya perlukah mandi pagi gitu ya? Pada saat anak-anak perlu mandi pagi atau tidak gitu. Jadi misalnya A perlu, B tidak, C
perlu banget gitu misalnya ya. Jadi betul-betul mudah banget Bapak dan Ibu untuk bisa polling ke anak-anak tanpa harus tanya satu-satu terus minta ayo unmute siapa apa Adi unmute terus anaknya diem lama. Nah kalau gini anak-anak yang belajar masing-masing di rumah terasa ada koneksinya semua dan terasa berpacu dengan waktu juga gitu ya. Jadi seru. Bu Tia, bagus mungkin kalau ini ya kayak pemilihan ketua OSIS, pemilihan Wah, apa ya gitu ya. betul Polling-polling sekali. gitu. Betul, pemilihan ketua RT aja Iya, bisa promoflis. Kalau ada pemilihan kepala desa nih, Bapak dan Ibu iya, semua iya. kita pakai class point malam ini. Gitu ya, akurat dan cepat. Tuh. Jadi Betul, betul. pemilihan kepala Akurat sekolah, waktunya. ketua OSIS, dan lain-lain. Betul, betul sekali Pak Muklis. Gitu ya. Baik. Nah, ini akan saya close submission-nya. Saya akan tutup, atau saya bisa insert as a slide kembali ya. Baik. Oke. Nah, Pak, Bu, ya kita kan ada nih anak-anak yang rajin-rajin, ya nggak sih? Kayak si, siapa nih namanya? Saya. Khalid nih kayaknya. Saya. Ya, betul-betul. Kayak Bu Umi nih. Bagi slides-nya dong, saya mau belajar lagi di rumah. Biasanya kan, oh iya, kalau nggak nanti Ibu lupa atau emailnya salah, typo gitu ya. Ibu Tia kan, Bu Uh, Tia? ya, Itu ambil foto saya dari mana ya? iya, ya ketahuan deh. Ini masa mudanya Pak Mukhlis deh ya. Keren banget tuh pakai kacamata itu. Nah, kita biasanya ada anak-anak yang rajin gini, Pak, Bu, saya bagi slides-nya dong, gitu ya. Terus karena misalnya saya habis ini tadi pas ngajar pikirannya mau masak kangkung gitu ya, jadi lupa deh kasih slides-nya ke Pak Muklis waktu muda gitu ya. Nah, dengan class point Bapak dan Ibu, asiknya lagi, kita itu bisa share PDF. Jadi di menu ini, saya akan keluar, di sini kita bisa share PDF anak-anak, lalu nanti dia akan keluar QR code. Jadi anak-anak yang memiliki scanner QR code itu atau kita kasih link ini mereka bisa download sendiri, asik ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak keluar kuota lagi deh tuh untuk ngirimin email satu-satu ke anak-anak gitu, atau biasanya kirim di WhatsApp aja gitu ya. Nah tapi ini ada expirednya, jadi anak-anak yang nggak hadir jadi nggak bisa datang secara dapat secara live gitu ya. Jadi ini bisa coba langsung bisa dibagikan slides-nya, asiknya lagi di situ. Baik, nah oke. Kenapa class point? Nah, saya jualan dikit sebelum tanya jawab nih ya. Nah, itu yang dari tadi mau ditanyain gitu. Kenapa harus class points? Betul, karena Bumi, guru kita nih ya nggak perlu lagi belajar gunain perangkat software yang lain, aplikasinya nggak perlu pakai A, B, C yang tadi Bapak dan Ibu pakai gitu ya, Nggak ribet ya? dan banyak terus lupa keklingsut passwordnya, alamat emailnya yang mana, dan semua fitur dapat langsung diakses dari Microsoft PowerPoint tadi, jadi bisa langsung lihat saya pakainya PowerPoint nggak kemana-mana gitu. Jadi keajaiban ada di PowerPoint dengan class point. Keajaiban ada di tanganmu menggunakan PowerPoint, class point. Betul, betul. Ya. Jadi PowerPoint dan class point sekarang ketemu jodohnya deh ya untuk kuis interaktif gitu. Nah, caranya caranya nih Pak Muklis dan Bu Umi, cukup buka www.classpoint.io, nggak perlu pakai www bahkan, jadi classpoint.io, classpoint.io ya. Nanti ada pilihan untuk download free now, jadi langsung download, isi nama, email, nama sekolah atau organisasi, langsung bisa di-download. Nah, tapi ada persyaratannya Pak Muktis dan Bu Umi. Class point yang di dalam PowerPoint ini hanya bisa dioperasikan dengan Windows 7 ke atas. 7 ke atas, lalu Office-nya 2013 ke atas. Nanti apabila saya udah download, Mbak, kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa dioperasikan? Kok menunya nggak muncul? Kalau ada kendala-kendala, saya balik ke yang tadi ya. Ke menu class point di atas, Bapak dan Ibu tinggal klik help desk. Ini saya akan contohkan, saya keluar,
Saya masuk ke sini, saya ke help desk, langsung keluhannya apa? Nggak bisa A, B, C, D, E, F, G, gitu ya. Attach file, screenshot kalau memang ada, lalu kirim, nanti langsung tim support kita langsung gerak cepat untuk bantu Bapak dan Ibu instalasi dengan rapi dan baik. Dan juga di ClassPoint kita suka ada kita akan adakan regular webinar khusus untuk instalasi dan tanya jawab ya. Jadi kalau ada yang kendala atau Mbak Tia saya mau belajar dong bikin kuis gimana caranya gitu. Saya mau belajar gimana caranya anak-anak bisa gabung dengan cepat dan yang lainnya gitu, tips dan triks nanti kita bisa bantu gitu. Nah, terakhir, belum terakhir sih, ada beberapa kejutan ya. Jangan sampai kudet, apa tuh kudet? Kurang update. Nah, kita ada 2 grup, ada Facebook, dan kita biasanya suka bagi-bagi informasi, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi apa lagi? Mau bagi-bagi apa lagi nih? Di Kemarin THR. Kemarin THR. betul, kita bagi THR. Bisa jadi kita bagi-bagi apa? Kambing ya nanti ya Idul Adha. Waduh. Asik. Bakar sate. Jadi ini adalah Kambing Facebook. hitam tidak? Kenapa Pak Muklis? Bagi-bagi kambing hitam. Kambing jangan kambing hitam dong, Pak Muklis. Boleh kambing hitam disembelih ya, itu pilihannya ya. Oke. Kambing warna hitam, Pak Muhlis. Grup kita komunitas ClassPoint Indonesia atau bisa di Instagram. Kalau mainannya Instagram di classpoint.id gitu. Oke. Mau pertanyaan dulu atau mau surprise pertama dulu nih, Bu Umi dan Pak Muklis? Mungkin surprise dulu ya. Ini karena benar, ya ini karena laptop saya hang. Terus kalau saya matikan live streaming itu mati. Jadi pertanyaan dituliskan di chat aja ya. Saya nggak bisa tanya jawab langsung karena kalau saya pindah laptop live streaming mati, ini ada 100 yang nonton. Jadi kita pertanyaannya lewat chat saja, kecuali yang di panelis. Yang di panelis boleh menyalakan mic-nya. Silakan Pak Muklis. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab mohon maaf karena Teumi Tiralestari lagi hang laptopnya, dia sebagai posisi host tidak bisa mengirim ke saya. Jadi teman-teman yang karena kita menggunakan Webex event, maka yang bisa mengaktifkan mic-nya cuma yang ada di panelis. Sebenarnya bisa kami aktifkan, tapi hostnya lagi hang HP-nya mungkin karena ada sesuatu hal. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan sambil kita menunggu kejutan dari Bu Tia. Silakan teman-teman menuliskan pertanyaan baik di kolom chat di live stream maupun di kolom chat di Webex dengan cara Bapak Ibu menuliskan nama instansi. Jangan lupa karena di akhir sesi kami akan umumkan 3 ya Bu Tia, 3 ya. 3 penanya terbaik. Ya, 3 penanya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menuliskan nama dan jangan di privat, menuliskan nama dan instansinya, kemudian menuliskan pertanyaan. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan baik di kolom chat di live stream maupun di Webex. Nanti di akhir sesi Bu Tia akan memilih 3 penanya terbaik. Oke Bu Tia, kita ke pertanyaan dulu atau bentar dulu, pertanyaannya tidak berlaku untuk saya dan Pak Muklis ya. Iya. Kalau saya berlaku teh. dapat bonus keliling apa ya? Pak Darwono kan kemarin udah dapat akun pro 1 bulan. Jadi kasih kesempatan yang lain ya. Oh iya, yang sudah dapat bonus tidak dapat bonus. Iya, udah dapat akun pro 1 bulan dari ClassPoint. Jadi kita kasih kesempatan yang hadir malam ini di 332 yang bertahan sampai saat ini di Webex. Kemudian di live stream juga tadi masih sampai 110, jadi sekitar 450 yang hadir di kegiatan kita malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan pertanyaan. Jadi yang saya bacakan Bapak Ibu yang menuliskan namanya ya, supaya adil. Pertanyaan pertama dari Pak Jaya Hadi dari SMA Negeri 1 Tuban. Umi? Iya. Monitor. Bisa kita tolong dituliskan pertanyaannya supaya Bu Tia tidak bingung yang mana yang. Loh, aku kan nggak bisa lihat webnya, aku hanya bisa di siap. Tadi saya catat. Jangan manja, udah kamu baca sendiri. Oke. Saya sudah melihat beberapa video tutorial
kelas poin ada fasilitas melihat jawaban respon, tetapi pada tutorial dilihat per slide. Apakah bisa melihat respon peserta setelah selesai semua pertanyaan, Bu Tia? Ya, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Bisa, jadi mungkin tadi lihat saya sempat tunjukkan yang leaderboard ya, di mana kita bisa pilih apakah kita mau tunjukkan pada saat itu saja atau kita bisa sembunyikan dan tunjukkan di akhir, itu bisa. Jadi yang perlu kita lakukan hanya tadi di bawah ini kita bisa, saya akan tunjukkan. Jadi misalnya yang ini gitu ya, sedang kita mainkan, kita responsesnya ini bisa kita, karena ini sudah selesai, bisa kita sembunyikan, jadi hide responses, dan tidak ditunjukkan sampai terakhir tadi ya. Jadi saya tunjukkannya pada saat semua sudah masuk dan papan nilainya jadi ada di sini, lalu kita bisa lihat masuk ke leaderboard, show table untuk bisa lihat yang terakhir. Nah, ini misalnya mau, bahkan kalau tidak mau ditunjukkan ke anak-anak bisa juga. Jadi ini tidak perlu kita tunjukkan, misalnya kita tetap mau menunjukkan 3 teratas atau 5 teratas, boleh kita tunjukkan atau sama sekali kita tidak tunjukkan gitu ya. Jadi hanya seperti ini saja. Oke, jawaban yang masuk seperti ini. Ibu hanya ingin menunjukkan yang betul yang mana. Nah, ini kan tidak terlihat siapa yang jawab apa gitu ya. Padahal kalau kita klik, kita bisa lihat siapa yang memilih B, siapa yang memilih A gitu. Seperti itu Pak Muklis, mudah-mudahan menjawab. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik Prihanto. Di luar dari jumlah peserta, apakah fitur yang didemokan dapat dijalankan menggunakan yang versi gratis? Apakah ada promo khusus bagi komunitas, baik sekolah, NGMP dan lainnya, sehingga harganya lebih terjangkau? Ini kan Bu, dari Pak Prihanto. Baik, terima kasih Pak Taufik atas pertanyaan. Terima kasih Pak Mukhlis sudah membacakan. Iya, betul sekali. Jadi yang gratis ini bisa menjalankan semua jenis ini ya, semua jenis kuis. Dan pastinya selain jenis kuis ini juga bisa. Tadi saya lupa nih nunjukin. Kita tuh ada laser ya, seperti ini. Jadi bisa berubah jadi laser. Lalu ini kita bisa coret-coret misalnya. Yang betul adalah yang ini anak-anak gitu ya, atau kita mau tulis-tulis pakai pen tablet itu bisa. Atau misalnya saya masuk ke jawaban yang akan saya discard, jawaban yang ini, dan saya mau misalnya apa nih, highlight. Nih, jadi ini fungsi-fungsi ini ada semua di yang gratis, dan juga saya lupa memasukkan satu jenis fitur keren, Bapak dan Ibu, yang biasanya kalau ngajar di kelas pakai papan tulis, kita ada digital whiteboard. Jadi di sini digital whiteboard-nya kita bisa tambahkan sampai 6 jenis. Ini ada whiteboard, ada roll paper, atau ada misalnya apa, neraca, apa tuh kemarin Bumi, punyanya Bumi? Neraca lajur. Neraca lajur, menulis indah misalnya, atau blackboard not balok ya, betul. Jadi anak-anak mereka bisa di sini diadakan satu kuis misalnya slide drawing, jadi mereka menulis indah di sini misalnya ya, apa tuh, menulis sambung, aduh Tia menulis sambungnya kok begini, ini Ibu Budi apalah gitu ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu, dan ini bisa diganti-ganti. Saya misalnya mau whiteboard, lalu mau nulisnya pakai ingin menunjukkan ke anak-anak ya, 2 kali 2 berapa. Dia bahkan ini bisa cantik begini nih ya, bisa gradasi, ada ungunya, dan bisa ganti-ganti untuk bisa anak-anak mencegah keboringan gitu ya. Dan ini semua bisa didapatkan dengan yang gratis dan juga yang lainnya tadi polling, pick a name, dan papan nama. Namun yang pro itu kalau tadi yang gratis adalah dia maksimal 5 pertanyaan dalam satu PowerPoint.
dan juga maksimal peserta yang bisa hadir itu 25 peserta gitu. Tapi sekarang banyak banget rekan-rekan guru yang juga menggunakan yang gratis ini. Dan Pak Taufik, betul, untuk komunitas kita ada harga khusus. Nanti mungkin bisa kontak-kontak Pak Muklis atau Bu Umi ya. Nanti kalau mau hubungi kita. Terus ada surprise, tapi nanti saya simpen deh surprise-nya setelah tanya jawab. Gitu Pak Muklis. Baik Bu, ini saya bacakan. Muklis, ini gantian di live streaming dulu nih, banyak yang bertanya di live streaming kan ya. Silakan. Ini dari Ibu Sri Andiana dari SMK Negeri 1 Makalar. Terkait peringkat pada multiple choice, apakah peringkat didasarkan pada kecepatan menjawab atau berdasarkan jumlah skor yang dijawab betul? Oke. Jadi tergantung Bapak Ibu Guru apakah ingin diikutsertakan kecepatan dalam menjawab atau hanya scoring saja. Jadi tadi kalau dilihat ya, saya akan tunjukkan kembali si multiple choice ini. Oke. Ya. Jadi pada saat kita buka leaderboard, misalnya kita tidak memasukkan elemen kecepatan dalam menjawab, tapi hanya scoring saja. Jadi bisa dihitung dari sini saja, Ibu. Jadi tidak memasukkan adanya scoring, tapi misalnya correct answer-nya berdasarkan jawaban yang benar saja. Seperti ini ya, jadi 100% jawabannya yang benar. Scoringnya bisa ditentukan sendiri. Seperti itu. Ya, seperti itu Ibu Mi. Baik, terima kasih. Satu lagi dari live streaming ya, kita bacakan ini dari sebentar. Bapak apa Ibu ya? Hardi Haris. Tadi udah. Dari Ade Rukmana. Kelas poin bisa digunakan secara mengurangi fasilitas di dalamnya. Betul, iya, tanpa mengurangi fasilitas disebutkan, namun ada satu yang dia hanya bisa di Pro, yaitu saya kembali ke slide yang ini, untuk bisa ditransfer ke Excel, Bu Umi. Jadi kalau dia kayak misalnya sudah seperti ini ya, langsung ke leaderboard, saya show table, scoringnya ini, dia hanya bisa diekspor ke CSV kalau dia Pro, class point yang Pro. Tapi kalau yang free tetap bisa menunjukkan ini, tapi dia tidak bisa diekspor ke Excel gitu. Dan juga tadi ya, maksimal kalau yang Pro itu bisa sampai 500 nih, malam ini ada 237 yang bergabung, dan juga pertanyaannya unlimited gitu Bu Mi, itu bedanya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan seluruh fasilitas yang di gratis, hanya tidak bisa mengekspor ke Excel, itu aja ya. Betul sekali. Baik, silakan Pak Muklis, nanti kita berganti lagi di live streaming. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Risa Aspa. Apakah ketika kita memainkan kuis, apakah PowerPoint-nya harus di slideshow atau tidak usah, Ibu? Oke, aduh pertanyaannya baik sekali. Betul, harus di slideshow Ibu. Jadi kalau seperti ini, kan dia tidak play ya. Saya akan tunjukkan yang di atas. Nah, dia kalau kita klik-klik diri nggak bisa. Dia mintanya untuk diedit nih, untuk dicoba-coba gitu ya, untuk settingannya. Tapi kalau kita mau menyalakan fungsi kuisnya, kita harus slideshow, kita klik, dia baru mulai gitu. Seperti ini jawabannya, Pak Muklis. Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Saperius. Ini banyak sekali pertanyaannya dari Pak Saperius Edi. Dari Pak Muklis, SMK. Pak, Mbak Tia boleh sambil minum loh ya. Iya, udah Bu, tenang aja. Baik, ini dari Pak Saperius Edi, SMKN Perbatasan Raimanuk, Belu. Pertanyaan pertama, ini ada 5 pertanyaan, Bu. Ini luar biasa. Ini Oke, luar biasa. Yang pertama, apakah penggunaan kelas point F ini bisa offline? Yang kedua, apakah kalau bentuk soal esai, Bu, apakah siswa juga langsung mengetahui hasilnya?
Sekalian ya Bu, saya Oke. bacakan 5. Atau Baik, dibayar satu-satu. satu-satu dulu ya Pak. Ini saya mau nulis jadi Iya. nggak jadi nih. Oke, satu-satu dulu. Oke. Offline tidak bisa, maksudnya kalau offline untuk edit-edit, setting-setting bisa Pak, tapi kalau untuk interaksi dengan siswa harus online. Jadi siswanya juga online, sama-sama menggunakan koneksi internet ya pada saat belajar gitu. Jadi sama kayak apa, misalnya menggunakan apa, Kahoot ya, Kahoot juga seperti itu, semua dilakukan online sama di kelas juga harus online. Cuma nggak berat Seperti ya itu. Bu, ya. Kenapa Pak? Sorry? Cuma mungkin kalau kelas poin ini lebih ringan ya Bu, kalau internet. Ya, karena dia ya tidak menggunakan aplikasi lain, Iya, tidak betul. perlu install, jadi hanya menggunakan browser. Tadi seperti Bapak dan Ibu rasakan ya, jadi dia nggak banyak ambil kuota gitu. Mungkin yang akan cukup banyak kalau dibanyakin unggah foto. Nah itu misalnya satu slide, satu presentasi ada unggah fotonya 5, wah itu dia harus download dulu. Nah mungkin dari situ ya. Tapi kalau untuk yang quiz, short answer, multiple choice, atau pilihan ganda itu cukup ringan. Seperti itu. Yang nomor 2 apa tadi Pak Muklis? Saya lupa. Apakah bentuk soal esainya Bu, apakah bisa langsung siswa mengetahui hasilnya? Kalau menjawab. Oh iya. Oke, tadi berarti nggak ikut dari awal nih. Nah, Iya. bukan. Tadi kita yang short answer itu yang awal-awal ya kalau nggak salah. Oke, jadi di short answer ini tadi, oh ya tadi saya lupa save. Bisa langsung dilihat Bapak dan Ibu. Tadi sepertinya ada contoh yang lain lagi ya short answer. Oke. Jadi di short answer ini saya coba. Oh tadi yang tidak saya save ya. Oke. Jadi bisa dilihat, bisa langsung dilihat Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita coba bersama. Ini saya akan buka saja. Lalu tadi ya keliling Indonesia mau kemana. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah tergabung di kode kelas 30394 bisa langsung menjawab di sini. Dan juga kita bisa lihat, nih saya akan coba menjawab, saya akan memasukkan, apa tuh tadi jawab pertanyaannya. Naik gunung, oke. Ke Bali, putar, oke. Jadi seperti ini ya. Si Putri Solo menjawab kembali putar-putar. Misalnya Bapak dan Ibu minta anak-anak untuk ini esai, jawabannya yang panjang, yang baik, yang benar misalnya ya. Jadi anak-anak bisa langsung lihat, oke, Ibu Sri dan Putri Solo ingin di Jakarta dan ke Bali putar-putar gitu ya. Nah, ini bisa langsung terlihat seperti itu Pak Muklis. Baik Bu, baik. Baik Pak Muklis, sekarang kita gantian ke chat streaming dulu sebentar, gantian. Oke. Dari Astuti Wijayanti. Cara memindahkan hasil tes di kelas poin ke Excel gimana caranya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini akan saya save untuk review. Caranya adalah saya masuk ke sini. Hanya perlu tadi ya sudah saya tunjukkan sebetulnya, tapi hanya perlu di klik leaderboard, show table, lalu export as CSV. Jadi ini langsung bisa, nah nih langsung bisa, misalnya leaderboard, ini filenya sudah CSV, saya save, dia langsung download untuk Excel sheet ya. Jadi nanti saya bisa buka di sini, terlihat nggak ya? Nah, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Jadi dia akan langsung seperti ini, di mana, wah ini karena tadi saya CSV-nya nggak saya, ini ada caranya untuk mengubah dia jadi kolom-kolom, tapi saya agak lupa nih formulanya. Tapi ini tinggal langsung bisa jadikan kolom-kolom. Untuk Bapak Ibu yang jago Excel nih biasanya tahu nih gimana caranya, tapi saya lupa. Tapi ini bisa langsung dibagi ke kolom-kolom Bapak dan Ibu, dan bisa langsung digunakan atau di copy paste ya, untuk ke raport atau ke raport digital, atau ada apa misalnya sheet digital untuk anak-anak gitu. Baik, satu lagi ya Pak Muklis dari lab streaming, apa kelas poin ini bisa langsung berkomunikasi dengan siswa? Baik, nah pertanyaan baik sekali Bapak atau Ibu.
untuk bisa langsung berinteraksi dengan siswa seperti ini. Jadi ClassPoint bisa menggunakan Zoom kah atau Google Meet. Ini kita menggunakan Webex ya, Cisco ya, atau menggunakan Teams. Jadi menggunakan media web conference mana saja. Gitu. Atau kalau mau apa, grup call WhatsApp misalnya ya, bisa sampai berapa tuh grup call WhatsApp? Jadi hanya audio tanpa suara, tapi jadinya nunjukin presentasinya lewat mana? Lewat ClassPoint. Jadinya anak-anak classpoint.app masuk ke situ, mereka bisa lihat slide yang ditunjukkan oleh Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu melihat sekarang ya, karena saya tidak slideshow, ini terlihatnya adalah presenter not in slideshow. Tapi pada saat saya nyalakan slideshow-nya, anak-anak di rumah bisa lihat bahwa ini sudah berubah. Bahkan mereka bisa lihat bahwa slide-nya itu bisa langsung di-save gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada misalnya kita langsung main game, nah main gamenya bisa langsung ditekan tombolnya dan bisa langsung dimulai quiz interaksinya. Gitu. Seperti itu, Ibu. Baik, silakan kamu, please. Ya, baik. Saya ambil dari Bogor, kita ke Makassar kembali. Oke. Ini Ibu Tia, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Muhammad Amin dari SMP 2 Bandung Barat. Ya. Apakah ada fasilitas di ClassPoint yang bisa mengintegrasikan langsung file-file yang sudah dimiliki, misalnya dari Word, Excel, atau dari YouTube? Kemudian mohon izin, Bu Tia, apakah boleh mendemokan penggunaan fitur whiteboard agar lebih mudah dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Muhammad Amin ya. Oke. Jadi Pak Muklis, tadi apakah bisa terintegrasi dengan Word atau Excel? Jadi karena ClassPoint itu terintegrasinya di dalam PowerPoint, kita ikut aturannya PowerPoint. Jadi kalau PowerPoint bisa insert gambar, kita bisa insert table seperti ini, atau di copy paste dari Excel dimasukkan ke sini, itu tuh bisa. Jadi apapun yang bisa dilakukan selama ini di PowerPoint itu masih bisa dilakukan jika ingin membuat slides di ClassPoint ya. Jadi diingatkan kembali. Ya. Betul ya. Jadi maksudnya kalau misalkan anggaplah Office PowerPoint-nya lagi update dengan fitur-fitur baru misalkan ada di itu ClassPoint ngikut ya. Kalau misalkan ada lagi updatean di tahun 2021 gitu, PowerPoint-nya apa ClassPoint mengikut dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh PowerPoint ya, otomatis ya? Betul sekali. Siap. Betul. Nah, dan ClassPoint ini juga kita terus, insya Allah kedepannya kita akan ada beberapa tambahan fitur baru, Pak Muklis, serunya ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, kita akan tambahkan, kayaknya kelihatan udah banyak nih sekarang. Tenang, kita nanti akan tambahin lagi, akan lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu tidak perlu install ulang, tidak perlu. Cukup dengan jika Bapak dan Ibu menggunakan ClassPoint untuk mengajar, seperti ini ya, misalnya buat dengan ditambahkan tombol-tombolnya, menggunakan whiteboard digital di ClassPoint, dia akan otomatis terinstall sendiri update-update-nya, gitu Pak Muklis. Nah, tadi terkait dengan whiteboard ya, saya akan klik di whiteboard backgrounds ini. Jadi di sini Bapak dan Ibu maksimal bisa menggunakan 6 whiteboard yang berbeda. Ada whiteboard ya, blackboard, dan ini bisa diunggah dari misalnya gambar yang Bapak dan Ibu sudah ada, seperti tadi Bu Umi menggunakan neraca lajur, atau menulis indah, atau mau menulis menggunakan whiteboard yang belakangnya akuarium misalnya, biar anak-anak lihat ikan pada saat sambil jelas-jelasin rumus gitu ya, itu bisa. Nah, pada saat sudah di-set, sudah dimasukkan background yang diinginkan, nanti, saya keluar deh, maaf, saya kaget sendiri. Misalnya lagi di sini ya, misalnya lagi jelasin ini, terus Pak, saya mau tahu rumusnya, Bu, saya mau mau tanya segala macam. Nah, biasanya selama ini kalau kita jelasin secara online kan kita biasanya menggunakan harus keluar dulu, gini,
terus nulis di sini apa tambahkan gitu ya kalau menggunakan PowerPoint. Nah, kalau dengan ClassPoint yang harus dilakukan hanya klik whiteboard di bawah ini, kita bisa pilih kita mau menggunakan yang mana. Misalnya saya mau menggunakan yang putih. Nah, di sini langsung deh saya mau pakai pena yang warna biru misalnya. Nah, ini saya bisa klik-klik di sini. Ini saya menggunakan mouse ya Bapak dan Ibu. Jadinya dia agak kurang cantik, tapi bisa menggunakan pen tablet juga jika sudah memiliki. Pen tabletnya bisa dihubungkan ke dalam ke laptop, lalu bisa digunakan untuk tulis-tulis. Nah, ini juga bisa di highlight seperti ini. Lalu jika ada pertanyaan, apakah saya kurang suka biru sama kuning, bisa yang lain nggak sih? Nah, ini saya agak lupa tadi, ini ada pertanyaan, want to keep your ink annotations, apakah coret-coretan ini mau disimpan? Kalau iya, tinggal klik keep, nah dia akan tetap ada di sini. Jadi penjelasan Bapak dan Ibu akan tersimpan di sini, dan nantinya kalau dikirimkan ke anak-anak jadi ada coret-coretannya di sini gitu ya. Jadi karena apa? Ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Nah, tadi terkait dengan pennya, ini warnanya bisa disesuaikan, ada warna hitam, apakah warna hijau, apakah warna ungu gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa bebas menggunakan sampai 5 warna pilihannya. Seperti itu Pak Muklis. Baik, Keren baik, ya? Bu. Ya, keren. Ini berikutnya Bu dari Pak Maniur Edi Kamunuan. Pertanyaannya begini Bu. Yang pertama, ini sudah terjawab tapi tidak apa-apa, saya ulang saja. Berapa maksimal partisipan yang bisa diakses? Apakah tidak terbatas antara yang free dan yang pro? Oh, yang kedua, ya, oke, sorry. Yang kedua? Atau dijawab dulu, Bu? Boleh. Iya, jadi yang free itu maksimal partisipannya 25. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau sekalian tanya nih. Saya ada pesan-pesan sponsor, pesan-pesan sponsor dari atasan. Boleh diwakilkan jawabannya oleh Pak Muklis dan Pak Ibu Umi, atau boleh mengirimkan jawaban di sini aja langsung ya. Orang kita lagi pakai ClassPoint. Kita mau kirim. Aku lihat template dulu. Oke, saya akan di sini dulu. Saya akan nanya Bapak dan Ibu yang sudah tergabung ke dalam kelasnya. Sorry. Ya, jadi semudah ini sebetulnya dengan ClassPoint kalau mau buat pertanyaan baru ya. Jadi saya mau tanya ke Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau yang gratis, kalau ClassPoint yang gratis, baiknya maksimal peserta ada berapa? Nah, oke. Ini saya jadikan yang baru, lalu saya ada short answer. Saya minta bukan polling sih ya, jawaban Bapak dan Ibu. Baiknya, saya dikasih tanya, kok saya tanya balik ya. Kalau ClassPoint ini gratis baiknya maksimal peserta ada berapa? Ayo, saya mau minta jawabannya dari Bapak dan Ibu. 50, 25, 35. Oke, ini kayak ini ya, kayak nawar barang ya. 5.000, waduh, 5.000 dikasih 10.000 kembali 5.000 ya. Oke, jadi baiknya ada. Ini ada kebanyakan 50 ya. Berarti Pak Muklis dan Bu Umi kira-kira minimal 40 peserta. Oke. Biasanya maksimal anak di dalam kelas berapa sih Pak Muklis, Bu Umi? 32 30-an. 38 kalau SMA. Mungkin 40 ya. Oke, 36 sesuai dengan ketentuan data siswa di Dapodik satu kelas. Iya, Oke, 32. Alhamdulillah, enaknya punya ClassPoint. Jadi saya tuh selain di Indonesia jadi temennya Bapak dan Ibu seperti ini di webinar, diminta untuk jadi market research juga nih. Jadi untuk tahu kebutuhan di Indonesia seperti apa. Nah, asiknya lagi Bapak dan Ibu karena ClassPoint ini masih baru, jadi Bapak dan Ibu ini yang membentuk ClassPoint ini seperti apa ke depannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau pengguna di Indonesia sangat banyak sekali, kita bisa coba
coba melokalisasi bahasa ya. Jadi nanti kita dapat masukan-masukan dari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Saya Baik. Sekarang kita ke live streaming lagi Pak Makassar. Pak Muklis, kita ke Bogor dulu ya, kita bacain dulu. Jadi ini, Bapak Ibu terkait dengan sertifikat yang salah tanggal nanti diperbaiki oleh Pak Muklis. Bapak Ibu tunggu saja, nanti diperbaiki oleh Pak Muklis. Pak Muklis salah tanggal katanya. Ya, ini ada pertanyaan dari Raja Dinar. Apakah kelebihan kelas poin ini bisa diaplikasikan lain? Kenapa harus pakai kelas poin? Boleh diulang, sorry Ibu? Ya, ini pertanyaannya, apa kelebihan kelas poin dengan aplikasi lainnya? Dan kenapa harus pakai kelas poin? Oke, kelebihannya yang paling ketahuan sih satu ya, yaitu dia ada di dalam PowerPoint. Nah, makanya itu tidak perlu pakai aplikasi lain. Gitu kali jawabannya Bu Mia. Oh iya, baik. Terus ini pertanyaannya, apakah kelas poin ini bisa digunakan untuk PAS dan PAT? Sorry, bisa digunakan untuk apa Ibu? PAS itu penilaian akhir semester, PAT itu penilaian akhir tahun. Oke, insya Allah bisa. Nanti ke depannya itu kita akan membuat buklet atau buku panduan bagaimana kelas poin ini bisa digunakan dalam ujian ya. Tadi PAP untuk anak-anak ulangan. Nanti kita akan coba buatkan satu bentuk buku panduan cara-caranya bagaimana dan bagaimana bisa diaplikasikan nanti untuk nilai-nilainya bisa diaplikasikan ke nilai akhir siswa seperti itu. Baik, satu lagi Pak Muklis dari live streaming, dari Bu Endang. Apakah kelas poin dapat digunakan untuk setiap tingkat kelas MI, MTS, MA? Dan seefektif apakah? Baik, ini saya dari study case atau studi kasus yang sudah ada saat ini kelas poin digunakan dari tingkat TK, Bimba ya malah, jadi kindergarten, sampai tingkat mahasiswa, bahkan jadi sampai tingkat higher education, universitas. Bahkan beberapa perkantoran sudah menggunakan kelas poin, karena kelas poin ini tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga untuk memfasilitasi orang-orang perusahaan yang melakukan meeting dua arah gitu ya, untuk misalnya seperti tadi ya, polling, minta jajak pendapat atau memilih apa dan memberikan jawaban singkat. Jadi misalnya pesertanya cukup banyak, bosnya ingin semua berpartisipasi menggunakan kelas poin, bisa saling mengirimkan jawaban secara real time atau secara langsung. Gitu Ibu Umi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, terkait dengan sertifikat yang salah tanggal, nanti diperbaiki oleh Pak Muklis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah ngejapri, saya bingung nih banyak japrian jadinya. Bapak Ibu tenang aja, nanti diperbaiki atas kesalahan yang ada, nanti dikirimkan kembali ke grup atau ke email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik, nanti diperbaiki oleh panitia. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu baik. Ini ada pertanyaan Bu Tia, ini banyak banget pertanyaan dari Yosar. Apa kelebihan dan kelemahan dari kelas poin ini? Sejauh mana menunjang pembelajaran khususnya matematik? Oke, nah saat ini guru yang paling banyak menggunakan kelas poin itu matematika, karena bisa langsung anak-anak memberikan jawaban secara live ya, dan juga bisa biasanya guru matematika menggunakan apa tuh Bu Umi kalau background yang biasa dipakai Pak Asmar tuh apa tuh kemarin saya lupa, tapi iya jadi bisa sangat menggunakan grafik, menggunakan grafik, ya betul. Nah, iya saat ini ya pengguna terbanyak guru matematika, dan nanti di bulan Juli ya Bu Umi kita ada kolaborasi IGV dan juga matematika Nusantara. Matematika Nusantara untuk 32 jam workshop. Jadi Bapak dan Ibu, ini pesertanya terbatas, bisa nanti langsung
tadi ya, jangan sampai kudet, kurang update. Jadi semua informasi nanti akan di-share di komunitas Class Point Indonesia atau lewat ambasador tercinta kita, Ibu Umi. Jadi jangan lupa untuk kepo-kepoin terus informasinya. Lalu tadi kekurangannya apa, Class Point? Kekurangannya kami minta feedback dari Bapak dan Ibu. Justru dengan banyaknya masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, nanti kita bisa coba terus mengembangkan apa yang butuh dikembangkan dari Class Point, supaya Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menggunakan aplikasi A, B, C gitu yang banyak, dan anak-anak, oke sekarang ganti ke ini, ganti ke itu gitu ya, cukup satu aja lewat Class Point gitu. Jadi nanti kekurangannya silahkan diberikan feedbacknya kepada kami. Nah, asiknya lagi, saya bisa ngomongin Mbak Tia di mana ya? Bisa di Facebook bisa, tapi saya pengen rahasia gitu. Saya pengen heart to heart, boleh deh feedbacknya taruh sini. Click rate-nya mau click rate berapa, terus mau di-improve atau dikembangkan di apa yang harus diperbaiki dari kami, silakan dikirimkan ke sini. Gitu Ibu Umi. Baik, Bapak Ibu juga bisa join di FB-nya komunitas Class Point Indonesia. Semua informasi terkait dengan Class Point Indonesia akan dibagikan di sana, termasuk nanti webinar rutin ya dari Class Point dan workshop 32 jam hanya untuk 300 peserta di bulan Juli. Bersama dari Ikatan Guru Vokasi Indonesia, Matematik Nusantara, dan Class Point Indonesia. Dan terkait dengan sertifikat yang salah, mungkin juga nanti linknya akan saya bagikan di Class Point Indonesia saja ya Pak Muklis ya. Jadi kalau yang tidak tergabung di grup, silahkan join di FB komunitas Class Point Indonesia. Di sana link drive-nya ya. Silahkan Pak Muklis. Iya ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Catur, siapa ini? Pak Catur Nugraha. Untuk Betia, apakah jika kita menggunakan, siswa menggunakan HP, sedangkan mereka dalam kondisi online dengan Zoom, ketika mereka bergabung dengan kelas Point, apakah mereka masih bisa online di Zoom ya Bu? Apa tidak terganggu? Betul. Nggak usah pakai Zoom. Oke, bisa terus tergabung, betul. Seperti sekarang ini kita, dari tadi kan Bapak dan Ibu bergabung melalui ini ya, classpoint.app. Jadi apabila menggunakan HP, jadi bisa ganti-ganti saja, kan biasanya kalau pakai handphone gitu, untuk bisa terus ikuti slides-nya juga akan muncul di HP-nya, di classpoint.app-nya gitu. Jadi anak-anak yang pakai Zoom, karena memang kita terintegrasi dan bisa digunakan oleh aplikasi web conference mana saja, jadinya anak-anak tetap bisa mengikuti pelajaran dan slide yang ditunjukkan pada saat mereka menjawab kuis-kuis dari gurunya gitu, Pak Muklis. Baik, Pak Muklis, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Enda. Bisakah dicontohkan materi pembelajaran bahasa Inggris dan PAI menggunakan Class Point? Wah, bagus sekali masukannya. Nanti ke depannya itu kita akan coba mengeluarkan video-video Ibu, gimana contoh untuk pembelajaran bahasa Inggris, pembelajaran matematika, dan jangan lupa Bapak dan Ibu yang nanti tergabung di grup Class Point Indonesia, kita akan ada pencarian idol. Kita ada program Certified Trainer namanya, Ibu Umi, di mana nanti terpisah deh, sebetulnya masih surprise gini ya. Tapi guru-guru nanti yang bisa jadi gabung dengan beberapa background yang berbeda, bisa masuk ke tim inti Class Point Indonesia, di mana kita mengembangkan bersama pembelajaran ini. Kita bisa create atau coba buat gitu ya slide-slide pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran masing-masing, dan juga nanti video-videonya kita bisa tampilkan untuk bisa memberikan manfaat ke guru-guru yang lain, bagaimana bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, IPA, biologi, IPS, dan yang lainnya gitu. Baik, terima kasih Pak Muklis. Silakan Pak Muklis. Oh iya Mbak Tia, ini terkait dengan ada yang bertanya nih, yang pro itu mahal nggak sih? Enggak,
Enggak langsung gitu. Kalau ya mungkin Bapak dan Ibu bisa bilang mahal karena buka websitenya ya, di situ ada pricing. Kok dolar sih, Mbak Tia? $9, aduh, gitu ya. $9 USD lagi, itu berapa dikonversi di Indonesia? Khusus Indonesia, Ibu Umi, kita ada program beli satu gratis dua ya. Beli satu dapat tiga. Beli satu gratis 3. Betul. Jadi harganya adalah harga normalnya itu 1 tahun berlangganan 1.560.000. Tapi karena dibagi 3 per orang hanya cukup bayar 520.000. Kalau dihitung-hitung lagi berarti tiap bulan 43.000 lah ya. Gitu. Jadi untuk 12 Semangkok tahun. bakso. Semangkok bakso, iya betul. Semangkok bakso nambah mie ayam sama teh botol ya. Gitu Ibu. Nah, ini kalau pengen kan jadi beli satu gratis 3 itu berarti kalau patungan berarti harus cari temen. Begitu? Ya, betul sekali. Jadi kita tunggu sampai satu kelompok itu ada 3 orang, berarti masing-masing membayar 520.000 sampailah si 1.560.000 itu, lalu nanti bisa kita aktifkan ketiga-tiganya. Ini nggak sharing akun ya, Bu Umi, jadi setiap orang Iya. dapat masih. Kalau gitu dibikinin grup aja supaya teman-teman yang sendiri nggak punya teman bisa kita gabungin 3-3 begitu ya Mbak Tia ya. Saya bagikan itu yang Boleh banget. Dapat saya bagikan ya? Dibagikan di chat aja kamu please, jadi supaya Baik. nanti teman-teman nggak merasa harus mencari orang, tapi nanti kita bantu untuk mendapatkan menjadi 3 begitu ya. Saya hanya membantu dari kelas poin ya Bapak Ibu, nanti di grupnya juga ada Mbak Tia, masuk rekeningnya juga langsung ke Mbak Tia, nggak ke saya. Kalau ke saya nanti langsung buat shopping. Jadi seperti itu. Jadi saya dan kamu hanya membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan akun kelas poin di promo ini. Bayar 1 dapat 3. Jadi Bapak Ibu hanya mengeluarkan 520.000. Nanti di grupnya kita carikan kalau sudah 3 langsung dijadikan pro seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada paksaan, mau pakai yang gratis pun tidak apa-apa, tapi yang gratis hanya bisa untuk 25 orang. Seperti itu, dan tidak bisa ditransfer ke Excel, jadi seperti itu. Tapi fasilitas lainnya Bapak Ibu bisa langsung mempergunakannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kami telah membagikan yang mau bergabung di promo bertiga ini di chat konten, silahkan Bapak Ibu, ada grupnya, silahkan bergabung di grup chatnya. Mumpung ada promonya berlaku sampai bulan berapa ini? Sampai akhir Juli, mudah-mudahan Pak Bukis. Tapi nanti kalau memang ada updatean terbaru nanti saya berikan informasinya. Tapi mungkin mumpung lagi ngomongin ini, mungkin ada Bapak yang Ibu kayaknya pengen coba dulu pro itu bedanya gimana ya dengan yang gratis. Bisa nggak sih nyoba pro-nya dulu? Nah, ini surprise yang pertama mungkin ya, Pak Muklis dan Bu Umi. Kita ada gratis Class Point Pro 1 bulan untuk semua yang menyaksikan dan hadir di webinar malam ini. Jadi ini adalah kodenya C4P7KUUXPX ya. Ini bisa langsung, jadi Bapak dan Ibu yang malam ini sudah tadi ya saya coba kembali ke sini, download classpoint.io, nama, email, organisasi, nanti langsung bisa memasukkan kode ini untuk bisa coba selama sebulan. Bagaimana? Karena habis itu promonya masih berlaku ya sampai akhir Juli. Oke atau tidak, atau mau meneruskan menggunakan yang gratis, monggo. Tapi ini bisa diaktifkan langsung, dan ini hanya berlaku 1 minggu, Pak Muklis. Jadi jadi rekan-rekan yang melihat video ini masih bisa sampai 1 minggu ke depan ya untuk bisa mengaktifkan pro-nya. Nah, dan juga
di akun Pro ini nanti apabila ada pertanyaan boleh dilayangkan ke Facebook atau jika ingin karena kami ada kuota juga untuk yang beli 1 gratis 3, kalau mau buru-buruan boleh juga langsung ikut gabung ke chat yang tadi di-share Pak Muklis ya dan Bu Umi, nanti bisa langsung kita proses gitu. Tapi Baik. ini Pro-nya Bu nggak berlaku. Pak Muklis. Saya banyak ini Bu. Nggak dibatasi ya? Enggak, Pokoknya motivasi melakukan kode ini. ya. Jadi ini kode ini sudah kita luaskan sampai sejumlah dengan yang hadir dan yang nonton ini ya selama 1 minggu ke depan. Biasa. Ya, Pak Muklis boleh bertanya? Silakan Pak. Silakan Pak Puspo. Saya sudah download, Ya. saya sudah download yang free, coba. Mm-mm. Kemudian ada masalah ini sebentar saya baca. Oke. Ini masalahnya setelah saya install, Mm-mm. kok ada masalah. Masalahnya ada seperti ini. This setup require Microsoft Net Framework 4.62 packet. Nah, itu kok ada semacam itu. Ini mau saya share di grup nggak bisa, di chat nggak bisa ini. Ini ada apa ini, Bu? Oke, siap. Terima kasih sekali pertanyaannya Pak Andoko ya. Ya. Ya Pak Ya. Puspo, kampus Po. Oke, Pak Andoko, jadi memang ada beberapa kendala yang sama dengan yang Pak Andoko hadapi. Jadi di ClassPoint itu enaknya karena memang menggunakan PowerPoint juga, bukan memaksa ya. Jadinya kita yang nggak ngeh kalau net framework kita itu nggak update, jadi dipaksa untuk update. Itu bisa membuat jadi lebih cepat pada saat akses di laptopnya ya. Jadi Net Framework itu saya akan coba tunjukkan. Ini saya izin untuk stop sharing terlebih dahulu. Saya akan buka filenya. Tadi kita sudah belajar bersama bahwa ClassPoint ini bisa digunakan untuk Windows-nya minimal 7 ke atas, lalu selain Windows, Microsoft-nya 2013 ya. Tapi ada beberapa persyaratan, bukan persyaratan sih, ini hanya memastikan, dan ini sangat membantu Bapak dan Ibu jika sudah update ya Net Framework kita. Ini saya akan share kembali, screen saya. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Tidak Bu. Ya, udah. Nah ya, oke. Ya Pak Andoko, jadi ini adalah link untuk bisa download Net Framework yang terbaru, karena dengan ClassPoint itu minimal Net Framework-nya 4.7.2 dan juga Visual Studio-nya dipastikan sudah terupdate juga. Nah, hanya ini saja 2, tapi kita suka ada troubleshooting atau sesi instalasi Pak Andoko. Nanti setiap minggunya kita akan adakan regular webinar di mana saya akan bantu untuk troubleshooting ya, instalasi, memastikan tidak ada kendala di laptop Bapak dan Ibu, dan memastikan sudah jalan. Nah, ini mungkin malam ini ada Pak Waluyo nih. Kemarin kita ada beberapa sesi ya Pak Waluyo ya, untuk laptopnya Pak Waluyo dan laptop istrinya Pak Waluyo, Ibu Darnia. Jadi kita masuk akses ke komputer masing-masing Bapak dan Ibu, kita pastikan ini sudah terpasang dengan baik dan ClassPoint bisa langsung digunakan. Gitu Pak Andoko, jadi mungkin nanti kalau bisa hubungi saya terpisah ya Pak, nanti saya jadwalkan sesi troubleshooting dengan tim kami, gitu. Oh, begitu. Tapi untuk update-nya langsung sendiri nggak bisa? Bisa Pak, jadi saya akan kirimkan link-nya ya, di chat. Baik. Oke. Jadi terlihat ya, sorry. Nah, dia sudah terbuka kah? Oh, dari sini. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini link untuk download. Saya akan masukkan ke chat. Ini untuk Net Framework.
All attendees berarti ya. Jadi yang mau ngalamin kendala, kok nggak muncul sih class point-nya, bisa download si Net Framework ini, pilih yang paling atas. Jadi kalau sudah diklik, dia akan ada dua pilihan. Pilihannya adalah mau yang runtime atau developer pack. Selalu pilih yang runtime saja, gitu. Lalu yang satu lagi, kalau Net Framework-nya sudah, tapi masih belum bisa, nah ini bisa masuk ke Visual Studio. Bentar, saya akan buka. Ya, ini. Nah, oke. Nah, ini tinggal di-download. Jadi setelah di-download, nanti bisa langsung berfungsi dengan baik. Mana tadi itu? Hilang chatnya. Ya, tapi kalau, aduh, kok pusing sih gitu ya, nggak apa-apa, tinggal hubungin saya aja, hubungin tim kami, hubunginya lewat mana, boleh lewat Facebook boleh, atau bisa langsung help desk di sini, bilang tadi seperti Pak Andoko ya, bahwa kok saya ada Net Framework itu tuh tidak bisa, atau saya nggak tahu kenapa, pokoknya nggak bisa. Nah, itu boleh langsung kasih tahu kita, nanti kita langsung jadwalkan untuk bisa bantu kendala yang dihadapi Bapak dan Ibu untuk install ClassPoint di PowerPoint. Gitu, Pak Andoko. Iya, tapi di mana? Di share-nya di mana? Saya share di chat tuh, Pak. Ada nggak? Atau mungkin nanti saya bisa ke... Pak Kusno kan adanya di panelis, jadi kalau membagikan berarti attendee dan panelis. Oh, oke. Attendee dan panelis. Ternyata, oke. Kalau cuma attendee, panelisnya nggak baca. Kalau cuma panelis, attendinya nggak baca gitu. Baik, oke. Saya bagikan ke panelis ya, Pak ya. Oke, ini yang Net Framework. Ya. Sudah ada, Pak Andoko? Pak Muklis jangan senyum-senyum sendiri, mencurigakan ini. Seperti itu, oke. Ada pertanyaan lagi atau baik, kita masih banyak nih, Mbak Tia, masih banyak. Ini ada dari Bu Sri Andiana, masih dari Takalar. Bagaimana mengatasi jika jaringan internet yang dimiliki siswa jelek, sementara kuis di ClassPoint memiliki estimasi tiap soalnya? Oke, baik, terima kasih sekali, bagus sekali pertanyaannya Ibu Umi. Nah, memang Bapak dan Ibu saat ini untuk ClassPoint yang secara interaktif betul-betul masih mengandalkan koneksi internet. Jadi beberapa tips yang bisa dilakukan apabila jaringan terputus atau jaringan kurang baik, bisa di-refresh kembali ya. Tapi memang betul-betul mengandalkan internet gitu. Seperti itu Ibu Umi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Satu lagi ya dari live streaming ya. Kita masih ada 10 menit ke depannya. Dari Bapak Muhammad Said, sejauh mana bermanfaatan pembelajaran ClassPoint bagi peserta didik kelas awal SD terkait dengan penilaian yang ada di K13? Oke, sejauh mana, maaf agak terputus-putus Ibu Umi, sorry. Oh iya, sejauh mana kebermanfaatan pembelajaran ClassPoint bagi peserta didik kelas awal SD kaitannya dengan penilaian yang ada di K13? Oke, nah ini mungkin kami sangat butuh masukan dari Bapak Ibu yang ahli terkait dengan penilaian yang ditentukan oleh pemerintah ya, Bapak dan Ibu. Gimana sih kita nanti bisa sinergi ke depannya, karena ClassPoint itu betul-betul masih baru, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa mengembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di pengajaran di Indonesia. Jadi seperti ada pertanyaan kemarin, bisa asynchronous learning juga nggak sih, di mana anak-anak itu ngerjain sendiri di rumah, tidak harus live. Nah, itu sedang kami kembangkan juga Bapak dan Ibu. Dan ini terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan dari tenaga ahli Bapak dan Ibu nih ya, pengajar hebat Indonesia, bahwa ini yang dibutuhkan. Nah, itu kami butuh sekali masukan-masukan seperti itu, karena kedepannya
kita nggak kepingin class point ini cuma sebagai selingan saja, tapi kita pengen Ibu dan Bapak jadi bagian dari class point. Kita besarkan sama-sama bayi kecil kita ini class point dengan masuk-masukan yang berarti. Tapi ini bagus sekali, saya catat Ibu pertanyaannya. Dari siapa? Baik, silakan kamu tulis satu lagi mungkin karena tinggal 8 menit lagi. Baik, saya lagi milih-milih pertanyaan ini karena hampir sama pertanyaannya semua. Oh ini, jika kita menggunakan tombol langsung dari PowerPoint dalam pembuatan kuis, apakah bisa interaktif juga, Ibu? Apabila menggunakan tombol dari PowerPoint gitu ya, Pak? Iya. Oke, boleh tahu tombol apa yang dimaksud? Saya kurang jelas dulu pertanyaan ini dari Pak Manuar Manurung ini. Oke, ya mungkin tombol yang dimaksud ini kali ya Pak ya. Jadi betul, misalnya Pak kita buat satu bentuk kuis baru, misalnya yang sudah ada ini mau saya jadikan satu kuis gitu ya. Saya minta misalnya cari gambar foto anak SMA yang mirip dengan ini, misal gitu ya. Terus saya tinggal klik ini, dia akan keluar tombol image upload. Nah, di mana image upload ini kalau saya aktifkan, saya masuk ke slideshow, saya aktifkan seperti ini, saya klik, dia akan minta Bapak dan Ibu untuk mengunggah gambar sesuai dengan tadi instruksi gurunya ya, gambar seperti anak ini gitu. Jadi semudah itu, hanya memang menampilkan tombol yang ada di dalam PowerPoint, betul sekali, di bawah menunya class point. Seperti itu Pak Muklis. Baik. Karena waktu tinggal 6 menit, Bu, mungkin kita akan memilih 3 penanya terbaik. Mungkin Bu Tia bisa menyeleksi dari 3 itu. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Saya udah buat ini nih, waktunya door prize. Nah, pertanyaannya bagus banget. Ya, Mbak Tia silakan memilih 3 penanya terbaik. Oke. Nanti boleh menghubungi saya. Nanti saya berikan nomor dan datanya ke Mbak Tia. Siap. Baik. Mungkin yang pertama, yang pertanyaan yang tadi paling banyak dari satu orang ya Pak Muklis, saya lupa namanya, yang baru bisa dijawab 2 ya. Dengan Bapak siapa tadi? Tunggu. Oke. Ya, yang ada mengirimkan 5 pertanyaan kalau nggak salah. Maaf ya Pak, cuma bisa dijawab 2. Dari Pak Maniur Eli Hamunong Manurung. Oke, yang Pak. bertanya 55 pertanyaan sekaligus. Pak, silakan menuliskan nomor HP-nya, namanya, nanti Pak Muklis akan memberikan ke Mbak Tia datanya, jadi langsung akan diberikan. Pak Maniur Eli Hamunong Manurung, silakan dikirimkan namanya. Lagi Mbak Tia? Iya, saya dapatnya ya. Yang satu lagi yang tadi Bu Umi, pertanyaan terakhir dari Bu Umi itu yang masukan yang baik sekali. Yang dari saya pertanyaannya apa? Bu yang siapa ya? Dari Takala. Oh, yang tadi Pak Muhammad Said ya, yang ke-13 ya? Ibu siapa? Yang ke-13. Saya kali. Bapak Muhammad Said silakan menuliskan katanya, bisa lewat WA ke Umi ya, data dan nomor teleponnya untuk dikirimkan pulsanya. Oke. Karena dia di live streaming. Silakan Bapak Muhammad Said. Satu lagi Mbak Tia. Aduh, saya belum dapat Pak Posko. Baik. Ya. Satu lagi saya ingat namanya Pak Muhammad Amin tadi. Oh iya. Iya. Di mana ya, Pak? Di WA atau di live streaming ya? Di Webex. Di Webex. Ya. Oke, baik. Silakan 2 dari Webex, 1 dari live streaming. Silakan menghubungi Pak Muhammad Amin dan Pak siapa tadi? Mendapatkan pulsa dari Class Point Indonesia. Silakan Pak. Baik. Di chat saya. Perempuan 1 Pak. Laki-laki semua malam ini dapat hadiah Teh Umi. Itu kan udah ketentuan dari Class Point-nya Bu Harti. Jadi saya nggak bisa intervensi. Ya, yang sudah memilihnya. Ya nggak ada hubungan laki-laki perempuan, cuma dari kebetulan yang dapat laki-laki semua ya rezekinya.
rezekinya. Iya, Baik, Bu kebetulan Tia, sebelum kita saya tutup, kira tadi ada perempuan satu, ternyata laki-laki semua ya. ya. Oke. Silakan Mbak Tia closing statement sebelum kita tutup. Oke, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Jadi ini tagline yang kami suka bawa ya, membangun kelas masa depan, di mana anak-anak saat ini butuh bimbingan, jangan sampai dibimbing oleh teknologi, dan sudah pasti teknologi itu tidak bisa menggantikan perannya Bapak dan Ibu guru. Teknologi itu membantu Bapak dan Ibu guru untuk bisa mendampingi anak-anak secara lebih baik lagi, membangun kelas masa depan, menciptakan atau memberikan, memfasilitasi ruang kelas di mana yang mereka nyaman walaupun berada terpisah-pisah gitu ya di rumah masing-masing. Dan Bapak dan Ibu, saya betul-betul takjub melihat semangat Bapak dan Ibu untuk terus mengupgrade diri, dan anak-anak ini ke depannya, masa depan anak-anak betul-betul bergantung di tangannya Bapak dan Ibu. Jadi terus semangat tadi ya, tetap sabar di masa pandemi ini, tetap kreatif, bisa menggunakan Classpoint, bisa menggunakan yang lain, tapi mudah-mudahan dengan adanya teknologi ini bisa memfasilitasi diri kita, anak-anak kita, untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik lagi, dan bisa itu tadi ya, saling menguatkan dan mendampingi dengan settingan saat ini yang sudah diberikan, dan kedepannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Seperti itu, dan mudah-mudahan Classpoint bisa jadi salah satu bentuk supporter untuk Bapak dan Ibu bisa bisa lebih baik lagi dalam mengajar, bisa lebih baik lagi dalam memberikan yang terbaik untuk anak-anak amanah kita bersama ini, gitu. Seperti itu, Bu Umi dan Pak Muklis, terima kasih sekali malam ini luar biasa. Kami dari Classpoint sangat senang sekali antusiasme dari pengajar hebat di Indonesia, dan mudah-mudahan ini awal dari cerita baik yang bisa kedepannya lebih panjang lagi ya, Bu Umi dan Pak Muklis. Baik Bu, baik. Terima kasih.